Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan tunjukkan pupuk rahasia untuk meningkatkan daya tahan tanaman terhadap serangan hama yang saya gunakan untuk tanaman terong bawang merah saya yang kemarin saya tanam itu, kemudian dan semua tanaman yang pastinya saya tanam nanti. Untuk nama pupuknya yaitu ZK, bisa dilihat sendiri seperti itu kondisinya karena sudah saya gunakan. Ini merupakan salah satu pupuk yang menurut saya bagus sekali, dan kemarin juga saya gunakan untuk tanaman terong saya. Hasilnya bisa dilihat sendiri di video-video sebelumnya. Kemudian seperti ini bentuk teksturnya dari pupuk ZK ini sendiri. Ini sangat mudah larut sekali dengan air. Bisa juga diaplikasikan sistem semprot seperti pupuk Ultradap, pupuk MKP, dan yang lainnya. Kemudian saya akan tunjukkan anjuran dan dosis penggunaannya. Untuk komoditinya di sini sayuran daun, sayuran buah, tanaman buah-buahan, dan yang lainnya. Kemudian untuk sayuran buah, terong, bawang merah, tomat, cabai, dan yang lainnya. Itu untuk dosis pemakaiannya per hektarnya bisa 150 sampai 200 kilo per hektarnya. Kemudian untuk waktu aplikasinya bisa digunakan sebagai pupuk dasar, juga bisa digunakan sebagai pupuk susulan 14 HST atau hari setelah tanam. Kemudian cara aplikasinya bisa ditaburkan atau bisa juga disemprotkan, kira-kira seperti itu. Untuk pupuk ini juga bisa digunakan untuk tanaman padi, untuk tanaman jagung, dan yang lainnya. Saya kira aman digunakan untuk semua jenis tanaman. Kemudian ini untuk masa edarannya Oktober 2024. Itu bisa dilihat sendiri untuk anjuran dan dosis penggunaannya. Kemudian waktu aplikasinya sudah ada di keterangannya. Untuk sayuran daun itu dosisnya 100 kilo per hektarnya. Kemudian untuk waktu aplikasinya sama seperti sayuran buah. Kemudian cara aplikasinya juga sama, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk unsur hara yang ada di dalam pupuk ZK itu sendiri antara lain kalium sebesar 50%, kemudian sulfur sebesar 17%. Untuk ZK ini salah satu pupuk majemuk dan dapat dicampur dengan pupuk yang lainnya seperti Ponska, kemudian SP36, kemudian NPK juga bisa, dan yang lainnya. Ini salah satu pupuk NPK yang sering saya gunakan, yaitu NPK 1616 dari Pak Tani. Kemudian manfaat dari pupuk ZK itu sendiri untuk yang poin pertama yaitu meningkatkan penyerapan unsur hara N, nitrogen, dan P, fosfor. Misalnya kita menggunakan pupuk dengan unsur nitrogen yang tinggi, kita aplikasikan di tanaman, kemudian ditambah dengan pupuk ZK ini, pupuk nitrogennya tadi akan tidak labil sehingga lebih kuat di berakaran dan mengurangi pencucian, sehingga penggunaan pupuk akan efektif dan unsur hara bisa diserap dengan maksimal oleh tanaman. Untuk manfaat yang kedua yaitu membuat tanaman lebih tegak dan kokoh. Maksud di sini, pupuk ZK juga bisa membuat sel-sel tanaman menjadi kuat sehingga dinding sel akan tegak dan kokoh. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya untuk yang ketiga yaitu meningkatkan ketahanan tanaman terhadap serangan hama seperti hama penggerek dan yang lainnya. Untuk yang dimaksud di poin manfaat yang ketiga ini, di sini kan penggunaan ZK bisa memperkuat dinding sel pada tanaman sehingga tanaman lebih kebal terhadap serangan hama,
Sedangkan penggunaan misalnya pupuk urea atau dengan unsur N yang tinggi yang berlebihan justru akan melemahkan dinding sel tanaman itu sendiri, maka tanaman akan mudah terserang penyakit. Jadi gunakan pupuk urea atau pupuk dengan kandungan nitrogen yang tinggi secukupnya saja dan sesuai dosis anjuran per hektarnya yang biasanya tertera di kemasan. Manfaat yang keempat yaitu memperlancar metabolisme tanaman dan meningkatkan hasil panen. Untuk maksud meningkatkan hasil panen di sini yaitu dari segi bobot yang dihasilkan itu dan dari segi kualitas buah yang dihasilkan dan kualitas hasil panen yang lebih baik. Kira-kira seperti itu untuk keempat manfaat yang menurut saya bagus untuk tanaman. Dan selanjutnya mungkin setelah ini saya akan menunjukkan pupuk dasar apa saja yang saya gunakan sebelum saya melakukan penanaman tanaman di lahan. Terima kasih.